Kuil ini adalah sebuah permasalahan terbesar dalam sejarah. Efeknya sampai mempengaruhi seluruh dunia. Tanah air dirampas dan koloni dibangun dengan dalih keberadaannya. Namun, kenyataannya adalah bahwa kuil tersebut tidak ditemukan sampai hari ini. Disebutkan bahwa kuil tersebut seluruh sisinya dilapisi dengan emas dan batu mulia. Seiring waktu, banyak pertanyaan semakin mencuat. Hanyakah kuil tersebut sekedar dongeng belaka? Dan teka-teki lainnya, siapakah tokoh sejarah yang konon membangunnya? Inilah pembahasan tentang kuil Sulaiman yang agung. Setelah kita membahas tentang lokasi kerajaan Sabak pada episode sebelumnya, serta hubungan ratu mereka Bilqis dengan Nabi Sulaiman, kita mungkin akan bertanya-tanya tentang keberadaan sebuah kuil besar yang konon dibangun oleh Nabiullah Sulaiman pada masa pemerintahannya. Pada episode kali ini, kita akan menggali lebih dalam masalah yang telah menyibukkan seluruh dunia ini, yang mana para ilmuwan masih mencari ujung utas untuk mengkonfirmasi keberadaan kuil ini. Terutama karena berbagai riwayat yang berhubungan dengan mitos ini banyak dan tidak seragam, dan bekasnya pun masih belum diketahui sampai hari ini. Di episode kali ini, kita akan mengupas tentang apa itu kuil Sulaiman, mengapa kuil tersebut dibangun, dan terbuat dari apakah kuil itu, serta riwayat yang berhubungan dengan identitas tokoh yang memutuskan untuk membangun kuil tersebut sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam, lokasinya saat ini, dan peristiwa sejarah yang mengikutinya. Kisah kuil yang berbeda-beda menurut berbagai teks agama, dan juga hakikat keberadaan kuil tersebut yang disebutkan bahwa ia terkubur di bawah Masjidil Aqsa. Dan akhirnya, penemuan jejak kuil tersebut di Suriah, sehingga pencarian tentang kuil Sulaiman pun kembali dibuka. Kuil Sulaiman adalah salah satu bangunan bersejarah yang coba diurai oleh para ahli tentang misteri keberadaannya, terutama karena tidak adanya teks sejarah terdokumentasi yang secara jelas dan eksplisit berbicara tentang kuil ini, kecuali beberapa teks Yahudi yang diturunkan dari generasi ke generasi yang berbicara tentang kebesaran, keagungan, dan kesuciannya. Mari kita membahas masalah ini bersama-sama dan menyelidiki secara lebih detail. Kuil Sulaiman disebutkan dalam teks-teks agama Islam dan Yahudi. Tetapi ceritanya, seperti yang akan Anda lihat, akan berbeda dalam dua versi. Dimulai dengan hakikat kuil Sulaiman menurut teks-teks Yahudi. Kuil Sulaiman atau Haikal Sulaiman dikenal oleh orang Yahudi sebagai Beit Hamikdash. Bangunan ini merupakan kuil Yahudi pertama di Al-Quds yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang juga merupakan salah satu tempat paling suci bagi orang Yahudi. Bangunan tersebut telah mengalami beberapa kali pembongkaran dan perobohan sepanjang sejarah menurut pengakuan mereka. Seperti apakah bentuk bangunan kuil Sulaiman pertama kalinya, dan di manakah letaknya menurut teks-teks Yahudi? Menurut riwayat yang beredar, bangunan kuil itu kecil, tetapi pujiannya sangatlah besar. Kuil itu berbentuk persegi panjang dan terdiri dari 3 ruangan dengan lebar yang sama, di mana ruangan utama tersebut diperuntukkan untuk beribadah dan disebut dengan Ruang Maha Kudus atau Holy of Holies. Hanya kepala pendeta sajalah yang diizinkan untuk memasuki ruang suci tersebut. Adapun bentuk kuil itu, setelah beberapa operasi konstruksi yang dialaminya, tidak ada denah yang menunjukkan detail konstruksinya. Di manakah lokasi kuil itu? Menurut apa yang dinukilkan oleh orang-orang Yahudi, kuil suci ini dibangun di atas Gunung Muria di Al-Quds, yang disebut oleh orang Yahudi sekarang sebagai Yerusalem. Gunung tersebut sekarang disebut sebagai Temple Mount dan berada di Palestina, tepatnya dekat dengan Qubatus Sakhrah atau di bawahnya. Mereka percaya bahwa sisa-sisa terakhir kuil Sulaiman adalah sebuah dinding yang mereka sebut sebagai tembok retapan, dan mereka mensucikannya dan berziarah kepadanya. Tembok itu merupakan bagian dari Qubatus Sakhrah dan Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman alaihissalam telah membangun kuil besar tersebut menurut keyakinan mereka sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian yang berisi 2 loh Musa, yang mana 10 perintah terukir di sana. Sebagian kalangan mungkin akan bertanya-tanya, di manakah orang-orang Yahudi meletakkan loh-loh perintah tersebut sebelum pembangunan Bait Suci Salomo ini? Menurut riwayat mereka, di masa lalu, tabut perjanjian dengan 2 loh perintah yang berada di dalamnya ditempatkan di dalam kemah yang dikhususkan untuknya, yang dikenal sebagai kemah suci atau kemah pertemuan.
Kemah tersebut tidaklah menetap, sehingga kemah tersebut senantiasa berpindah bersama orang-orang Yahudi kemanapun mereka pindah dan menetap. Berikut adalah referensi untuk detail kecil. Memang benar bahwa cerita yang tersebar mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang membangun kuil di mana tabut perjanjian tersebut ditempatkan. Namun, ide untuk membangun kuil bukanlah ide beliau, melainkan ide ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Hanya saja, Nabi Daud belum dapat memenuhi keinginannya untuk membangun sebuah kuil besar untuk menempatkan tabut perjanjian. Maka Nabi Sulaimanlah yang kemudian menyelesaikannya. Berikut rincian ceritanya. Menurut cerita orang-orang Yahudi, konon Nabiullah Daud alaihissalam merasa bersalah karena hidup mewah di dalam rumah yang megah. Sementara tabut perjanjian terletak di dalam sebuah kemah sederhana. Beliau kemudian memutuskan untuk membangun bait suci yang besar untuk Yahweh. Nama inilah yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai nama Tuhan. Nabi Daud mulai mengumpulkan uang dan bahan untuk pembangunan bait suci tersebut. Menurut apa yang disebutkan dalam perjanjian lama Alkitab Kristen, Yahweh yang berarti Tuhan mengatakan kepada Nabi Daud melalui Nabi Nathan bahwa pembangunan bait suci tidak akan selesai di tangannya. Karena tangan tersebut telah banyak berlumuran darah akibat banyaknya perperangan yang disaksikan oleh pemerintahannya. Maka Yahweh memerintahkan agar bait suci dibangun pada masa pemerintahan Sulaiman bin Daud. Periode konstruksi kuil tersebut berbeda menurut berbagai riwayat yang ada. Ada yang mengatakan bahwa pembangunannya memakan waktu lebih dari 16 tahun, dan ada yang mengatakan pembangunannya memakan waktu sekitar 7 tahun. Nabi Sulaiman telah memperkerjakan ratusan ribu pekerja terampil. Banyak dari mereka berasal dari kota Tirus, yang saat ini terletak di Lebanon Selatan, selama pemerintahan Raja Fenisia Hiron, untuk berpartisipasi dalam pembangunan kuil dan menyelesaikannya sesegera mungkin. Konon jumlah pekerjanya mencapai 180.000 pekerja pada waktu itu. Tulisan-tulisan Yahudi berbicara tentang kemewahan dan kemegahan yang menjadi ciri bait suci tersebut, dan betapa superiornya bangunan itu dibandingkan dengan bangunan lain yang ada pada zaman tersebut. Dindingnya dibuat dari batu yang dipindahkan dari tambang yang sekarang dikenal sebagai Tambang Sulaiman di dekat Babul Amud di Palestina. Atap dan pintunya terbuat dari kayu cedar, dan kayu untuk lantainya adalah dari cemara dan semuanya ditutupi dengan emas. Menurut beberapa teks sejarah, kuil itu telah dibangun dan dibongkar sebanyak 3 kali. Kuil ini dihancurkan pertama kali pada tahun 587 sebelum Masehi oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia. Kemudian kuil tersebut dihancurkan untuk kedua kalinya selama kekuasaan Magdoni di tangan Raja Antiochus IV pada tahun 170 sebelum Masehi. Kuil itu dihancurkan untuk ketiga kalinya oleh orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Anehnya, meskipun kuil Sulaiman tersebut begitu masyhur di kalangan mereka, tidak ada sumber sejarah terdokumentasi yang menegaskan bahwa bangunan legendaris ini benar-benar dibangun, khususnya di Palestina saat ini. Semua informasi yang ada tentang pembangunan bait suci serta kehancuran yang dialaminya selama berabad-abad tersebut hanya berasal dari sumber Yahudi saja. Hal ini mendorong banyak ilmuwan, arkeolog, dan ahli sejarah untuk menegaskan bahwa kisah kuil Sulaiman tidak lain hanyalah kisah budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dihormati oleh mereka. Menurut pemerhati agama dari Amerika, Thomas Thompson, dia berkata, "Kita tidak memiliki bukti tentang adanya kuil di Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Salomo. Hal ini membawa kita pada hakikat kuil Sulaiman sebagaimana yang tertulis dalam teks-teks agama Islam, di mana Anda akan menemukan bahwa bangunan tersebut berbeda dengan apa yang disebutkan dalam teks-teks Yahudi, dan membuktikan bahwa kuil tersebut tidak berada di bawah Masjidil Aqsa." Dalam sebuah hadis, Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awal?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Abu Dzar kemudian kembali bertanya. Kemudian setelah itu, beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Abu Dzar bertanya, Kam kana bainahuma? Berapakah selisih waktu di antara keduanya? Beliau menjawab, Arba'un, 40 tahun. Menurut riwayat yang sahih, yang membangun Masjidil Haram adalah juga yang membangun Masjidil Aqsa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah dari Allah SWT. Artinya bahwa bangunan tersebut sudah ada sebelum zaman Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman pun di kemudian hari merestorasi Masjidil Aqsa setelah mengalami banyak pembongkaran dan kehancuran akibat perang dan konflik pada masa itu. Artinya, tidak ada bangunan besar di bawah Masjidil Aqsa karena masjid tersebut dibangun lebih awal. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitul Maqdis, sa'ala Allah thalathan, hukman yusadifu hukmah wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, wa alla ya'tiya hadzal masjid ahadun la yuridu illa salata fihi illa kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummuh." Ketika Nabi Sulaiman bin Dawud telah selesai membangun Baitul Maqdis, beliau meminta 3 hal kepada Allah, yaitu hukum yang sesuai dengan hukum Allah dan kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah beliau, serta agar tidak ada seorang pun yang mendatangi masjid tersebut dengan tujuan untuk sholat di sana kecuali dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Rasulullah pun bersabda, "Ammas natan faqad u'tiyahuma wa arju an yakuna qad u'tiya tsalitsah." Yang 2 hal pertama telah dikabulkan oleh Allah dan aku berharap yang ketiga juga dikabulkan olehnya. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman bin Dawud tidak membangun sebuah kuil, tetapi sebuah masjid. Ketika Nabi Sulaiman mengundang Ratu Bilqis yang merupakan Ratu Saba, beliau pun menyeru kepadanya untuk memeluk agama Islam yang benar. Selain itu, masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut merupakan salah satu dari beberapa masjid yang dibangunnya untuk mendorong manusia beribadah kepada Allah SWT. Namun terlepas dari banyak riwayat yang dikaitkan dengan kuil Sulaiman yang terkenal ini, serta banyaknya pihak yang meragukan kebenaran keberadaannya, namun legendanya masih mengusik ambisi banyak arkeolog yang masih mencarinya hingga saat ini. Perlu diketahui pula bahwa belum ada jejak yang dikonfirmasi telah ditemukan di Palestina yang menunjukkan bahwa hal tersebut merujuk kepada kuil Sulaiman. Belum lama ini, sekitar beberapa tahun yang lalu, sebuah laporan ilmiah telah diterbitkan tentang barang-barang antik yang ditemukan di Suriah, yang merupakan peninggalan yang paling mirip dengan kuil Sulaiman. Hal yang menyebabkan dibukanya kembali pembahasan hal ini, dan membangkitkan semangat para ilmuwan untuk melanjutkan proses penelitian yang berat. Menurut arkeolog John Monson, reruntuhan kuil Ain Dara di Suriah Utara adalah yang paling dekat dengan spesifikasi kuil Sulaiman yang terkenal itu. Spesifikasi kuil Ain Dara mulai dari zaman pembangunannya, ukuran, arsitektur, dan desainnya sangat sesuai dengan spesifikasi kuil Sulaiman yang dinukilkan melalui teks-teks agama dan dari generasi ke generasi. Monson menilai kesamaan ini cukup mengejutkan. Keduanya dibangun di titik tertinggi di kota tempat keduanya berada. Bangunan ini juga terbagi dengan cara yang sama, sebuah pintu masuk, aula yang luas, dan kemudian sebuah ruang Maha Kudus. Hal ini ditambah dengan adanya arca dan patung beberapa malaikat dan binatang yang serupa di kedua kuil tersebut. Sejarah pembangunan kuil Ain Dara di Suriah dianggap oleh para ilmuwan sebagai bukti kebenaran keberadaan kuil Sulaiman, di mana kuil tersebut dibangun pada tahun 1300 sebelum Masehi, artinya sebelum pembangunan Bait Salomo, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa Raja Sulaiman telah memperkerjakan para pekerja dan insinyur dari Venesia. Maka mereka pun menyalin beberapa arsitektur mereka selama pembangunan kuil Sulaiman, yang oleh para ilmuwan seperti Lawrence Steiger dari Universitas Harvard dianggap sebagai bukti konklusif bahwa rincian kuil dalam teks-teks Yahudi yang ada tersebut bukan hanya deskripsi dari hal yang mereka saksikan tentang model kuil yang dibangun setelah pemerintahan Raja Sulaiman. Sebaliknya, hal tersebut merupakan sebuah peradaban yang sudah ada jauh sebelum adanya kuil Sulaiman. Reruntuhan kuil Ain Dara di Suriah menjadi fokus perhatian sejumlah besar arkeolog yang mencoba mengkaitkannya dengan keberadaan kuil Sulaiman yang lokasi dan pengaruhnya masih menjadi misteri besar. Yang mungkin misteri tersebut tidak akan terungkap dalam waktu dekat, tetapi riwayat-riwayat ini akan tetap ada dan akan diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi, kita telah mengupas semua yang disebutkan dan beredar tentang kuil Sulaiman dari teks-teks agama dan pendapat ilmiah yang ada. Jadi, apakah kuil Sulaiman itu benar-benar nyata, ataukah hanya sebuah fantasi dalam bentuk riwayat Yahudi dengan tujuan untuk membenarkan tindakan mereka dan pendudukan mereka yang zalim itu? Tentu saja, jawabannya sudah jelas dari uraian yang kita sampaikan, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenarannya.